Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Indah Permatasari dengan NIM 2121047 dari lokal PI5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai makna dari Asmaul Husna. Sebelumnya, apakah teman-teman sudah tahu apa Asmaul Husna? Saya akan menjelaskan apa itu Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab, yaitu asma yang berarti nama-nama, beberapa nama, dan husna yang berarti yang baik, yang indah. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Maka Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik dan agung yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai hambanya harus meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama terbaik ini. Jumlah nama Allah yang patut kita imani yaitu 99. Jadi Asmaul Husna adalah nama-nama terbaik, nama-nama yang menggambarkan keindahannya yang disandarkan pada sifat-sifat Allah. Namun sifat-sifat itu berbeda dengan manusia atau makhluk hidup lainnya, sebab tidak ada satupun yang serupa dengannya. Sesuai dengan firman Allah surat At-Taha yang berbunyi, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, yang artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah, dialah Allah yang memiliki asmaul husna atau nama-nama baik. Nah, apa sih yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini? Ada beberapa nama Allah yang akan dibahas, di antaranya yang pertama Al-Aziz, yang kedua Al-Basit, yang ketiga Al-Ghani, yang keempat Ar-Rauf, dan yang kelima Al-Bar. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai Al-Aziz atau Maha Perkasa. Al-Aziz adalah nama Allah yang menunjukkan pada pengertian kekuatan, hegemoni, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Aziz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Jadi Al-Aziz adalah Maha Kuat, dan atau Allah Maha Kuat atau Maha Perkasa, tidak ada yang dapat menandinginya. Allah mampu menundukkan dan mengalahkan segala yang ada di alam semesta dengan kebesarannya. Allah berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 1-5 yang menunjukkan bahwa dirinya yang memiliki keperkasaan dan kasih sayang. Misalnya, dalam menggerakkan matahari di atas kita, Allah Maha Perkasa untuk menjaganya sampai nanti hari kiamat. Nah, contoh dari perilaku Al-Aziz ini yang dapat kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak mengeluh. Manusia ini kan kodratnya mengeluh. Nah, orang yang mengimani Asmaul Husna, ia tidak akan mengeluh dan terus berusaha. Yang kedua, contohnya yaitu tidak menyesali nasib diri sendiri. Maksudnya, ketika ditakdirkan kita dalam hidup ini dengan rezeki, jadi yang mungkin kita tidak merasa cukup dengan hal tersebut. Nah, jika kita mengimani Asmaul Husna, kita tidak akan menyesali nasib tersebut. Nah, yang ketiga contohnya itu rela menerima ketentuan Allah dengan ketulusan hati. Maksudnya rela menerima takdir dari Allah dengan lapang dada, dengan kesabaran, dengan ketulusan hati, tanpa menyalahkan Allah. Agar kita dapat menerapkan perilaku ini, hal yang harus kita lakukan yaitu selalu mengingat Allah, selalu mengikut sertakan Allah dalam kehidupan, selalu bersyukur atas nikmat, dan selalu tabah atau sabar menghadapi kehidupan. Nah, yang kedua yaitu Al-Basit atau Allah Maha melapangkan rezeki. Allah disebut Al-Basit, artinya Allah Maha melapangkan rezeki.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mudah melapangkan rezeki kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Tidak jarang kita temui, bahkan terlalu sering, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki lebih banyak dari apa yang hamba-hambanya butuhkan. Dengan memahami Asmaul Husna Al-Basit, maka kita harus bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merapangkan rezeki kepada kita dengan berbagai nikmat yang kita tidak akan mampu menghitungnya. Contoh sikap yang meneladani sifat Al-Basit ini, yang pertama, bersifat qanaah terhadap diri sendiri. Maksudnya kita merasa cukup terhadap diri sendiri dan menjauhi diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Orang yang memiliki sifat qanaah yaitu orang yang memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau yang ada di dirinya adalah kehendak Allah. Yang kedua, selalu berserah diri kepada Allah dalam keadaan senang maupun susah. Yang ketiga, senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang maha mengatur rezeki. Jadi Al-Basit ini memberikan makna bahwa kita harus bersyukur terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, terhadap rezeki yang telah diberikan. Nah, lanjut yang nomor 3, yaitu Al-Ghani atau Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang Maha Kaya, berarti kekayaannya tidak terbatas, tidak memerlukan apapun atau siapapun. Apabila semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Dia ciptakan secara kompak menaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluk secara kompak tidak menaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Maka kita senantiasa merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Termasuk juga tidak mengulurkan tangan kepada orang lain meminta untuk diberi, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Selanjutnya, contoh sikap meneladani sifat Al-Ghani. Yang pertama, merasa cukup dan penuh kesyukuran terhadap segala karunia Allah. Yang kedua, menghindari sifat rakus terhadap duniawi. Yang ketiga, memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepadanya, meningkatkan keimanan, meningkatkan ibadah. Yang terakhir yaitu senang berbagi terhadap sesama yang membutuhkan. Yang keempat, mengenai Ar-Rauf, yaitu Maha Pengasih. Allah disebut Ar-Rauf, yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan. Dalam hal ini, belas kasih yang terjadi antara sesama manusia atau makhluk ciptaan Allah yang lain berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah kepada sesama ciptaannya. Ar-Rauf memiliki makna bahwa Allah sangat berbelas kasih kepada seluruh hambanya. Hal ini dapat dilihat dari beban kehidupan yang diterima oleh setiap hambanya. Allah tidak akan memberikan beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Belas kasih Allah ini merupakan iradah yang paling tinggi, melenyapkan kesulitan dan menghindari kejahatan. Bahkan dengan sifat Ar-Rauf, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan beban kepada hambanya di luar kemampuannya. Bahkan Allah memberikan keringanan ibadah ketika ada halangan tertentu seperti sholat dan lain sebagainya. Contoh orang yang meneladani sifat Ar-Rauf ini, yang pertama, saling kasih mengasihi antar sesama makhluk Allah. Yang kedua, pandai-pandai mensyukuri nikmat dan karunia Allah yang diterima dengan cara memanfaatkan nikmat tersebut sesuai dengan petunjuk Islam. Yang ketiga,
selalu menjalani hubungan silaturahmi yang baik dengan keluarga dan memberi muslim. Yang ketiga, tidak mencurahkan kasih sayang kepada musuh-musuh Allah seperti orang kafir. Yang terakhir yaitu tidak saling iri, dengki, dan memfitnah. Yang kelima, mengenai Al-Bar atau Maha Baik. Penjelasannya yaitu dialah Allah, Tuhan yang Maha Dermawan, yang Maha melimpahkan kebaikan, dan dialah Allah yang menganugerahkan aneka anugerah untuk kemaslahatan makhluknya. Anugerahnya sangat luas dan tidak terhingga. Walaupun manusia durhaka kepadanya, namun dia tetap melimpahkan kebaikannya kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut Al-Bar, yang berarti Allah adalah zat yang maha baik. Allah memiliki sifat Al-Bar. Oleh karena itu, kita juga harus selalu berbuat baik kepada sesama manusia atau makhluk lainnya. Dengan bersifat demikian, maka kita telah berusaha untuk berakhlak seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh orang yang meneladani sifat Al-Bar: yang pertama, gemar mendermakan sebagian harta yang dimiliki. Yang kedua, menyantuni kaum duafa seperti fakir, miskin, dan anak yatim. Yang ketiga, berbuat baik kepada kedua orang tua, memberikan apa yang diberikan guna untuk berbagi rasa kepada orang lain. Yang terakhir yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, seperti melaksanakan sholat, zakat, puasa, dan lainnya. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.